andai kata mereka mengetahui umatku apa kemuliaan yang Allah SWT siapkan di dalam solat petang hari niki isya wa subhi dan subuh itu, wa atauhuma walau habwan, niscaya pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan cara merangkak niki. Pasti wani ngumang wan tanda niki. Andai kata netebang jerminan ngumbik kemuliaan lekan solat berjamaah niki. Dalam hadis yang lain juga muttafaqun alaih, ya, man goda ilal masjid au roha, siapa yang berpagi-pagi atau bersore-sore hari malam niki untuk datang ke masjid, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda au roha, maka Allah SWT menyiapkan, ya, satu hidangan di dalam sorga niki setiap pagi dan petangnya niki. Jadi kelema hadir tiang puluh sami ke masjid niki subuh nuah tetoloang tiang puluh sami satu hidangan di dalam sorga. Datang tiang puluh sami lagi malam hari, ya, isaknya datang malik niki, maka di sana kita sudah disiapkan hidangan. Teibaratan marak misal tiang puluh sami niki teundang, misal mungkin bapak kepala lingkungan ngundang tiang pelungguh ning hadir tiba gedeng, ya, ketepatan, ya, misal bijana ning merari niki, pasti mohon maaf, ya, sebelum neundang tiang puluh sami niki wasiapan sesuatu niki, apakah minuman atau makanan, bahkan dulang niki secara lengkap ngono niki. Nah niki jadi nanti pasti masih, ya, sama manusia niki. Bagaimana Allah yang maha kaya saat kita diundang untuk datang ke rumahnya niki. Makanya seperti itu kita juga sudah disiapkan jamuan juga niki. Cuman jamuan niki sudah kita disiapkan di dalam sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang tiang muliakan para ayahanda, para asatidz, bapak kepala lingkungan, bapak pengulu, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua takmir bersama seluruh pengurus Masjid Al-Amin Karangpanas, ina amat tiang selapu semeton jadi tiang yang tiang hormati rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam dan di tempat yang mulia ini kembali kita semua dapat hadir mengisi, memanfaatkan kesempatan umur, waktu dan sehat wal afiyah yang Allah Subhanahu wa taala masih icanin tiang pelungguh, yakni dengan tebriuk-riuk melaksanakan ibadah yang mulia, bisa berada di majlis ilmu untuk kita sama muzakarah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an, melalui kesempatan yang mulia ini tia iring pelunggu sami untuk kita sama ambil hikmah, ambil pelajaran dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala uhadditsukum hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul
U'budillaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Wa'dud nafsaka fil mauta wa iyyaka da'watal mazlum fa innaha tustajabu. Wa man istata'a minkum ay yashhada as-salatain al-isya'a was-subha walau habwan falyaf'al. Rawahu Tabrani. Di dalam hadis niki ada 4 hal ya, yang bila tiang pelung sami miliki dalam hidup dan kehidupan tiang pelungguh, maka insya Allah dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih adalah kebahagiaan akhirat. Tapi bila yang 4 ini sebaliknya tidak ada dalam hidup tiang pelungguh, maka termasuk kita adalah orang yang sangat rugi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbeye sampat niki sak pertama adalah tiang pelusami berusaha jadikan umur ini kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budillaha ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau kepada Allah SWT dengan seolah-olah engkau melihatnya niki. Fa illam takun tarah, maka jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, dalam ibadah tiang pelungguh ada 2 hal. Ibadah niki baru akan mulia niki Bapak Ibu dalam hadis niki. Ya. Mbenya sak pertama bila tiang pelusami niki beribadah pada makom, mencapai makom musyahadah namanya. Makom musyahadah niki orang niki langsung ya melakukan ibadah niki secara sungguh-sungguh, marak-marak neserminan Allah Ta'ala niki ya. Teibaratan amule dalam tafsir As-Sawi niki marak seorang yang menghadap kepada raja. Lembe seorang niki saat menghadap niki ia melihat, tentunya di saat ia berhadapan li raja, dia lihat raja melihatnya niki dia tahu dirinya dilihat oleh raja dan dia cerminan raja niki. Ya niki siteparan musyahadah. Ya. Nah, lagu niki mungkin bagi tiang pelusami niki untuk mencapai makom niki sangat berat. Karena niki adalah level-level dengan wah betul-betul rasa cinta niki sangat niki ini sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ibadah niki betul-betul hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li hidup niki pokoknya ndek narak lain, singatna hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ukuran sering tiang pelusami pirengan niki di sumbar. Ya sesumbarna sampai bani ne bersesumbar dengan apa? Laula khatarat ala qalbi sa'atan hakamtu biriddati ini. Ya Allah, andai kata tidak terlintas sejenak saja dirimu pada diriku, artinya andai kata ku lupa tiba engkau walaupun hanya sejenak saja niki, ku hukumin wah diriku jadi dengan murtad niki. Ini wahya si tinduk ne doang, ya ingat kepada Allah SWT, ya zikir, no apalagi ngasene niki. Itu andai kata tidurnya saja niki hanya mata yang terpejam, tapi hati niki terus zikrullah niki. Ya, nah ini si mungkin si memiliki si teparan makom musyahadah niki. Ya. Nah, tapi kalau tiang pelusami niki ya sulit, maka yang kedua yang harus dimiliki. Napi niki si teparan makom muraqabah. Mun muraqabah niki adalah ite merasa ya, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin diri terlihat. Kamu lihat dalam segala macam bentuk aktivitas tiang pelungguh niki ya,
Dika tiang puluh sami niki merasa didengar apa yang kita ucapkan, merasa dilihat apa yang kita kerjakan, merasa ditahu niki tentang apa yang ada dalam hati tiang pelungguh niki. Maka pastilah ya, paling ndak tiang puluh sami niki akan mampu berusaha memelihara ucapan sining tu ucapan, pegawian sini tegawi, dan perasaan tiang pelungguh bahkan niki. Kenapa? Karena kita merasa niki. Lalu di saat kita tidak merasa didengar oleh Allah SWT, napi si ucapan te, nah ya kadang-kadang sembarang ucapan jadinya. Dia terperduli apakah ia mengandung dosa, ya lagu atau berpahala. Yang penting apa ucap niki. Karena tidak ada takut, tidak ada harapan niki. Ya, ngono juga dalam tiang perlu sami melakukan suatu perbuatan. Amun tidak merasa dilihat oleh Allah SWT, maka marak niki juga pegawian niki ning sembarangan ning gawi ini. Lalu di saat yang pusing merasa dilihat, sementara niki amun bagus ya, di sana ada harapan kita akan dapat pahala, maka dengan demikian kita akan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Di saat kita yakin kalau perbuatan itu salah akan diberikan dosa, maka seorang yang beriman pasti ning takut niki ya melakukan hal itu karena takut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT, takut dimurkai oleh Allah SWT. Nah begitu juga di saat tiang puluh sami sholat ya, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada qalbiyah. Nah di saat kita membaca niki ya, melakukan qauliyah niki, baca Fatihah ya, baca tasyahudnya niki ya, baca solawatnya. Kalau tiang puluh sami niki merasa didengar oleh Allah SWT, menuju pasti ning taapik entan terbaca ini. Waktu tiang puluh sami melakukan ya fi'liyah solat, ada berdiri betul, ada rukunya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Menuju di saat yang merasa dilihat oleh Allah SWT, pasti ning taapik ngenuntahan niki. Nah itulah ya, merasa niki di dalam solat merasa dilihat apa yang kita kerjakan, merasa didengar apa yang kita baca, merasa ditahu apa sih dalam hati itu. Ya wah niki bagian daripada kehusuan. Iya termasuk menjadi sekaligus jadi isi lekan solat yang pelungguh niki. Nah niki. Lalu yang kedua, wadud nafsaka fil mauta. Dalam hidup tiang puluh sami niki harus terjadi yang sebagian waktu tiang pelungguh untuk menghitung-hitung ya tentang masalah kematian niki. Ya, ngumbin tante perhitungan ya niki Bapak Ibu. Ya tentunya terlihat umur. Nah ini umur teh wah pire. Ya. Nah, sudah sekian, andai kata tahun ini Allah SWT ambil umurku, ya, ini tuh merupakan terakhirku, cukup ndak amal ibadahku? Nah ini hari ini kita membuat perhitungan niki. Andai kata tahun ini merupakan hari tahun terakhirku, udah banyak ndak dosa-dosa yang aku lakukan itu sudah aku taubatkan? Ya sudah diampuni ndak niki? Kira-kira andai kata ini terakhir terus aku akan masuk kubur, ya mampu ndak nanti saya mempertanggungjawabkan apa yang pernah aku lakukan ya selama hidup ini di hadapan para malaikat Allah SWT. Ya, andai kata aku dimasukkan ke dalam kubur, baundi kubur kuno menjadi taman sorga niki. Nah ini kalau tiang persami arah waktu tiang persami untuk mikiran niki, pastilah ya tiang persami akan giat ya dalam beribadah. Mula awal misalnya adalah malas tiang persami, ya niki menjadi obat. Ya, itu kurang semangat melakukan ibadah menjadi semangat. Yang tadinya malas menjadi giat niki. Kalau tiang persami di satu saat, satu sisi, suatu waktu kita manfaatkan untuk merenungkan diri dalam masalah kematian. Tapi di saat terlupa mati niki,
Ini wah akan suka kita menunda-nunda ibadah niki ini. Ya. Terutama niki mohon maaf ya, arak kesempatan tiang persami misalnya sholat sunat. Laun wah jema' wah. Berarti kalau ada kata-kata jema' wah, laun wah, era wah. No kita berarti masih meyakini bahwa mati itu belum datang. Ya. Ada kesempatan kita mau baca Al-Qur'an. Nanti sudah baca Al-Qur'annya, jema' wah. Berarti itu namanya kita masih berharap bahwa mati itu belum datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau saya mengatakan nanti jangan-jangan nengke datang malaikat niki ninte. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, mana sih bro? Pasti niki kita akan berusaha untuk memanfaatkan waktu niki sebagus-bagusnya untuk melakukan ya ibadah niki. Dia tenin tunda ya. Makanya apa oleh Rasulullah SAW niki berpesan niki ini, ida amsaita fala tantaziril fa iza asbahta fala tantaziril masa. Apabila engkau sudah ada di waktu pagi, artinya arah ibadah sigawe teh waktu kelema niki, maka jangan tunda sampai datangnya sore hari niki. Begitu juga sebaliknya, wida amsaita, apabila engkau berada di waktu sore hari, fala tantaziril sobah, dendek tunda ya ning sampai datang esok pagi niki. Kumbina karena banyak hal, di antaranya amun tebu sampai sore si harapan teniki. Andai kata sampai umur kita mundik terepot, tidak ada kesibukan kita, nyampe sore itu jangan-jangan sehat kita yang kurang menuniki. Nah, makanya apa? Memanfaatkan. Kalau memang di sana sudah ada waktu duha, nenek mata, jemaah waktu duha, nengka aku repot. Ada wah duha sekali nengkening. Itu kenapa? Karena jangan-jangan saat kita ndak duha atau saat kita ndak ibadah itu di sana datangnya malaikat. Karena yang namanya mati ini kan adalah suatu hal yang misterius sih. Saat yang kulusami berharap, itu nuntun dia datang. Apa kan? Ini yang kulusami mengharapkan kematian. Ini kadang-kadang kan, betul ini niki. Dengan si susah biasa niki ini. Atau niki saat ibadah. Kalau kita niki, mudahan gama saya diambil umur saya saat saya sujud. Mudahan gama saya bisa diambil umur saya saat baca Al-Qur'an. Itu namanya kita berharap kematian. Tapi di saat diharapkan kadang-kadang di sana dia tidak datang niki. Saat nendek harapan di sana tempatnya datang niki Bapak. Itulah ya yang namanya rahasia niki ini ya. Oleh karena nike ya hendaklah manfaatkan waktu sebagus-bagusnya untuk ibadah lah niki ini. Nah, lalu yang ketiga, wa iyyaka da'watal mazlum niki. Berusaha untuk selalu baik sama orang lain niki. Jangan sampai melakukan kezoliman. Tidak sampai tiang sami berbuat zolim terhadap sesama kita niki. Ya, kenapa? Karena ya doa orang yang mazlum, orang yang dizolimi itu fa innaha tustajabu, itu sungguh sangat ya cepat dikabulkan niki. Ya sangat mustajab niki doa dengan satu zolimin. Ada satu kisah di dalam kitab Karamatul Aulia ya, di kitab Riyadhus Shalihin di bab Karamatul Aulia. Arwah ya niki aran sopuk dengan ini menuduh seorang sahabat niki mengambil tanahnya niki. Ya. Akhirnya saat tertuduh niki dilaporkan ya, kepada pemerintah ya. Ya. Waktu niki terus dipanggil. Ya, Zubair niki betul ndak kamu ini mengambil tanah si Arwan? Apa kata sahabat niki? Saya sejak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, yang berbunyi man akhada ardan ya zulman tawwaqahullahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Siapa saja yang mengambil tanah seseorang satu jengkel saja dalam keadaan zolim,
maka kelak akan dikalungkan 7 lapis tanah niki, ya. Ya. 7 rampeh tanah niki ini tekalungan pada hari kiamat. Ini jangankan 7 lapis, 7 rampeh niki ya, mun marak bahasa ante niki ya sekeraru doang, sekarung doang ditekasa niki. Gimana aku mau berani ngambil tanahnya niki. Lalu tetap arwah niki menyatakan bahwa Zubair niki membayar tanahnya. Akhirnya apa? Berdoa, ya. Ya Allah, andai kata si arwah si nuduh aku mengambil tanahnya berbohong niki nih. Maka kami mohon ya Allah, atil umroha, panjangkan umurnya niki nih. Biluang umurnya niki. Kanca malik apa? Panjangkan penderitaannya juga niki nih. Waktul hak kanca munabau, matikan dia di tanah tempatnya nuduh aku ini. Oh ternyata apa betul? Niki arwah niki diberikan umur panjang niki. Lagu dalam apa? Umur niki menderita niki. Jadi sia-sia niki. Ya jari ya olo-oloan manusia niki. Dikatakan gila macam ngono niki. Hidup menderita jadi miskin niki. Itu dikabulkan sampai apa di akhir tuanya itu apa katanya, nih wah berkat ya aku ini kena musibah doa daripada si Zubair katanya niki ya. Ini aku kena isi musibah doa niki nih. Dia sadari setelah tuanya dan akhirnya apa, di satu ketika saat dia lewat lek tanah sak laik tuduh niki atau tuduhan dengan niki atau fitnah niki ketepatan arak sumur niki. Langsung trik li sumur niki bu niki. Meninggal dunia dan sekaligus jadi kubur nih sekalian dia nebut angkat niki. Itulah makbulnya doa orang yang dizolimi niki. Nah ini makanya apa? Berhati-hati niki Bapak Ibu. Terutama tiang pelung sami misalnya di kebun. Kadang-kadang ini kan ya sebagai pembatas kebun kita niki apa? Kita tanam niki. Sopu apa niki? Lolon Banten kadang kan. Siara lolon Banten niki cuma satu ketika apa? Ini nebeli. Amu nebeli tunggak kan sejengkal, mulai lihat tengah tahun niki. Mbe ya niki siap ya. Ya pihak terjadi patokan. Atau kadang-kadang di rumah pekarangan niki. Seharusnya niki kita sudah habis niki tanah kita. Lalu malik ambente ya niki. Padahal dia tutup mulai niki. Ya. Akhirnya napi yang terjadi niki. Besok pas misalnya dia bongkar lagi itu ya, dikirain oleh anaknya itu ya penirisan Bali malik jadi batas malik diliwat berapa jengkel niki. Itu sementara yang punya kadang-kadang apa tiap hari setiap dia lihat tanahnya diambil 100 ada kekesalan niki. Ya. Pasti tidak ada ikhlas niki. Nah, yang membuat niki ya. Yang pengusaha niki akan kena dengan doa termasuk niki. Itu termasuk kezaliman niki Bapak Ibu napi niki ya. Ya, marah makin kan sering terperhatian niki jangan buang sampah di sini nih. Tanah dengar niki ya. Sampai macam sini berdoa, yang buang sampah di sini semoga rezekinya macet begini. Semoga macam doa-doa niki. Lu apa? Ya demen doang sahut nih. Itu mungkin ya doanya nih ke marak baru misalnya ya didoakan dia supaya menderita, supaya dia tidak bisa jalan mungkin nih gitu. Mungkin dek langsung saat nih ke, tapi apa? Dikurangi dulu dari apa nih bentuknya ya dia apa doanya itu dikabulkan nih. Mulai kemarin dia rajin ibadah. Wah kurang ibadah. Ya kemarin rajin menghadiri majelis ilmu. Wah engkau hadir di majelis ilmu. Itu barangkali dulu bentuk niki. Ya. Siksaan yang diberikan niki. Kenapa? Karena semakin panjang umurnya, lalu ibadah sudah marsi bro niki karena perhatian, meninggal dunia dalam keadaan lalai. Sekali-kali berarti penderitaan doanya itu niki dikabulkan masuk penderitanya di akhirah. Ya. Tapi ada yang langsung kes ngono niki.
Begitu dia didoakan supaya bangkrut, langsung bangkrut. Andai kata terdoa marisibu ada nasi sakit, langsung sakit. Ya, itu ada yang cash niki Bapak. Tapi tetap seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, bahwa doa orang yang mazlum itu tidak pernah meleset niki. Dia selalu dikabulkan. Maka nikilah tersurut yang berhati-hati le saat bermasyarakat, le saat yang sami bermuamalah dengan orang lain niki. Nah, lalu yang keempat adalah menjaga sholat jamaah niki. Wabil khusus adalah subuh dan isya-nya. Di mana oleh Rasulullah SAW bersabda, wa man istata'a minkum ayyashhada sholatain. Siapa yang mampu di antara kalian untuk melakukan solat, menyaksikannya solatul jamaah, dua macam solat khususnya isya wa subha, walau habwan, sekalipun dalam keadaan cara merangkak, falyaf'al, maka lakukan. Jadi misalnya Bapak Ibu di waktu subuh atau waktu isya, ya, kita sudah diberikan kesempatan bangun oleh Allah SWT. Kita sudah diberikan mendengar suara azan. Berarti wah merupakan karunia besar niki bisa mendengarkan azan niki. Ya, wah termasuk niki ya karunia sangat luar biasa bisa mendengarkan azan. Ya. Nah, lalu kalau tiang sami niki saat mendengarkan azan ketepatan misalnya itu dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan, ya tunu-tunu kumat misalnya samurat, nah niki, ya tunu-tunu, ya, kumat di tunu silu panggel niki, tapi masih kita bisa ke masjid niki dengan cara merangkak niki, modal teniki, maka apa? Falyaf'al, lakukan niki. Wah, apalagi tetap yang sehat, apalagi malik misal mohon maaf dipermudah lagi ada kendaraan malik niki. Nah, seharusnya nara alasan untuk tiang sami untuk tidak datang. Ini ukurannya saat itu diberikan penyakit keras sampai dia tidak bisa berjalan, hanya bisa merangkak. Amun dabau merangkak niki. Itu kenapa? Betapa pentingnya yang namanya sholat berjamaah niki. Sehingga apa di dalam ya hadis yang muttafaqun alaih juga oleh Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, law ya'lamuna ma fil atamah ya wasubhi la atauhuma walau habwan. Andai kata mereka mengetahui umatku apa kemuliaan yang Allah SWT siapkan di dalam solat petang hari niki isya wa subhi dan subuh itu, la atauhuma walau habwan, niscaya pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan cara merangkak niki. Pasti wani ngumang wantan niki. Andai kata netebang jerminan ngumbik kemuliaan lekan salat berjamaah niki. Dalam hadis yang lain juga muttafaqun alaih ya, man goda ilal masjid au roha, siapa yang berpagi-pagi atau bersore-sore hari malam niki untuk datang ke masjid, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda au roha, maka Allah SWT menyiapkan ya satu hidangan di dalam sorga niki setiap pagi dan petangnya niki. Jadi kelema hadir tiang sami ke masjid niki subuh nuah tetoloang tiang sami satu hidangan di dalam sorga. Datang tiang sami lagi malam hari ya isaknya datang malik niki, maka di sana kita sudah disiapkan hidangan. Teibaratan marak misal tiang sami niki teundang, misal mungkin bapak kepala lingkungan ngundang tiang pelungguh ning hadir tiba gedeng ya ketepatan ya misal bijena ning merari niki, pasti mohon maaf ya sebelum neundang tiang sami niki wasiapan sesuatu niki, apakah minuman atau makanan bahkan dulang niki secara lengkap ngono niki. Nah niki jadi ini pasti masih ya sama manusia niki. Bagaimana Allah yang maha kaya saat kita diundang untuk datang ke rumahnya niki,
Makanya seperti itu kita juga sudah disiapkan jamuan juga niki. Cuman jamuan niki sudah kita disiapkan di dalam sorga. Berarti maknanya semakin kuat yang perlu sami hadir ke masjid niki memenuhi undangan Allah SWT, maka semakin banyak hidangan-hidangan niki, kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT siapkan kita di dalam sorga niki. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani juga Rasulullah SAW bersabda, bihasbil mu'min minas syaqa wal khaybah minna ay yasma'al muazzin ay yusayyiba bis salat fala yujibuhu. Cukup bagi seorang beriman niki dari kerugian, ya, kecelakaan dan kerugian, ay yasma'al muazzin, bahwasanya dia mendengarkan muazzin, ayusayyiba, ya, ayusawwiba, untuk mengumandangkan iqamat, ya, bisolat dengan solat, fala yujibuhu, lalu dia tidak mendatanginya. Jadi maknanya andai kata tiang puluh sami niki, ya, banyak yang mendapatkan kerugian, misal arak dengan rugi dek nebude senina, arak dengan rugi misalnya dek nebude semama, arak dengan rugi sineparan dek ne misal dek nemu keuntungan, arak dengan rugi niki pocol dek berdagang, arak dengan rugi malah dek nemu berdagang niki, ya. Kedua macam rugi misal niki Bapak Ibu. Nah ukuran wah yang lain-lain ya untung niki. Apa dunia niki dia miliki niki. Ya, dek narak wah rugi nih sak baru-baru niki misal. Ya, dia jadi pedagang sukses, jadi nelayan sukses, ya, jadi suami istri sukses niki. Ya, jadi pejabat sukses. Lagu apa niki? Enggak nepas. Muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus nene datang niki ini. Newah berarti itu sungguh sangat besar niki ning. Dan dek nepete kerugian si lain, ne doang wah ruginya sangat besar niki. Jadi kerugian yang paling besar kepada orang beriman itu apa? Itu dalam hadis niki nu, amun terdengar suara muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah niki. Hayya 'alal falah, tahu-tahu apa? Ndek temau hadiri ya niki. Dia tahu, ya, lalu ketuin, no termasuk kerugian yang sangat besar niki. Bahkan diriwayatkan, ya, anna Umar, Sayyidina Umar niki Bapak Ibu, kharaja ila bustan. Satu ketika niki beliau keluar niki menuju kebunnya niki. Lalu nang kebun niki. Akhirnya paparoja'a waqad shallan nas al-asra. Begitu dia pulang dari kebun, ternyata orang sudah selesai melakukan solat berjamaah asar niki. Tak dapat beliau melakukan solat berjamaah niki. Akhirnya papa kola, ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, patatni salatul asri fil jamaah niki. Langsung beliau mengucapkan kalimat istirja niki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dapat musibah niki. Kena aku musibah besar ini. Apa itu? Ini saya ditinggalkan oleh solat berjamaah asar niki. Nah, akhirnya karena saking merasa ruginya niki Bapak Ibu, apa kata beliau niki para jamaah si selesai solat asar niki? Ushidukum annaha iti alal masakin sadaqatan aidiyakuna kafaratan lima dhiyah. Hai, ya, masyarakat, ku angkat kalian menjadi saksi bahwa nih kebunku yang membuat aku, ya, lepas atau keles merak bahasa niki lekan solat jamaah asar nengke ku sedekahang wahya niki. Sebagai apa? Sebagai kafarah, sebagai penebus niki. Lekan apa? Lekan, ya, musibah kekurangan si menimpa aku itu berupa tidak dapat solat asar berjamaah niki. No langsung sedekahang niki Bu niki. Kebun siapa rana? Si Mia ia gara-gara niki luput le dalam solat jamaah niki. Ada juga, ya, Hatim al-Asam niki. Apa niki kata Hatim?
Patatni marwatan sholatul jamaah. Telah luput kepadaku satu kali dalam sholat jamaah. Dia mau sholat berjamaah sekali nih kini. Akhirnya apa? Fa'azani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah. Maka datang Abu Ishaq Al-Bukhari ya bertakziah kepadaku nih kini. Ya. Lalu nak ketuk takziahin niki ni isi Abu Ishaq Al-Bukhari. Ya. Akhirnya apa? Berkata Hatim Al-Asam kepada Abu Ishaq Al-Bukhari niki, "Lau matali waladun la'azzani aktsaru min asyrati alafi nafsin." Di saat aku ditinggalkan oleh satu anak niki, harap seke anakku meninggal dunia, itu bayangkan sampai ribuan datang ketik bertakziah nak ziahin aku niki ni. Ya, kenapa? Lianna musibatad din indan nas ahwanu min musibatid dunia niki. Karena kebanyakan manusia menyangka bahwasanya musibah yang menimpa agama itu lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa dunianya niki. Ya, jadi maknanya mun yang perlu kami terjemahkan bebas ya. Lah ni saat ku tebilin isi solat berjamaah sekali hanya sida doang niki si ketik nazihin aku. Coba bayangkan amun ku tebilin mati isi seki anakku sampai ribuan ketik bertakziah nazihin aku niki. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia salah sangka niki. Parane bahwasanya musibah yang menimpa agama niki lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa agama niki. Ya, yang menimpa musibah agama nu parana lebih ringan dibandingkan musibah dunia niki. Padahal hakikatnya apa? Musibah yang menimpa agama niki itu yang paling besar dibandingkan musibah yang menimpa dunia. Be musibah niki Bapak Ibu, ya. Nah, ini musibah niki dua. Al musibatu musibatani niki. Musibah nu ada dua. Ada musibatud din, ada musibatud dunia. Ada musibah sak menimpa agama, ada yang musibah menimpa dunia. Be musibah menimpa dunia te niki telang sandal te niki Bu. Ya nu teparat musibah dunia niki. Telang kepeng te ya niki musibah dunia niki ya. Dia temau lalu berdagang niki adalah musibah dunia niki. Ya, mula biasa itemu bati, malah pocol niki, malah ita tertipu niki juga musibah dunia niki. Musibah dunia niki. Bahkan andai kata meninggal keluarga dekat kita, niki termasuk musibah dunia niki. Nah, musibah dunia niki kalau tiang perlu kami bersabar, kalau kita ikhlas menerimanya, maka kita akan dapat dua macam. Pertama, di satu sisi kita diampuni dosa, di satu sisi kita diberikan pahala besar. Niki kalau musibah dunia, kalau kita sabar. Nah, tapi kalau musibah agama, mana musibah agama? Niki termasuk dia temu solat berjamaah, nojak musibah menimpa agama ante niki. Dia temu solat tahajud niki Bu, no musibah menimpa agama niki. Dek nara angente menghadiri majelis ilmu itu namanya musibah agama niki. Dek nara angente niki solat duha padahal waktu nu panjang. Lekan jam 7 sampai jam 11:30 lah niki. Lagu dek nara sekedik-kedik angente niki lolos niki. Niki musibah menimpa agama niki. Ke musibah menimpa agama niki ya selebih berat niki. Kenapa? Karena amun tersabar dia temu pahala. Misal mohon maaf ke burundiku mau sholat berjamaah harus sabar wah niki. Dan dia temu pahala niki sabar niki. Seneng itu, misalnya reda itu, ikhlas itu dia temu berjamaah niki. Ikhlas itu dia temu sholat tahajud. Nah niki ya dia temu pahala malah ini dosa niki. Kerugian besar yang kita dapatkan niki. Apa kata beliau langsung di sini? Ya. Wa innahu law mata liyal abna jami'an lakana ahwanu alayya min fawati hadis salat fil jamaah. Niki bahasa daripada Al-Hatim Al-Asam.
Amun menurut aku andai kata ku tebilin isi anakku mati selapu sekaligus niki itu masih lebih ringan musibah niki dibandingkan ku tebilin isi sekik solat berjamaah niki. Allahu Akbar, nikilah memang orang-orang yang sudah memiliki ya rasa cinta dan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin ya, semakin kuat niki keyakinan tiang pelungguh terhadap hari akhirat, maka niki marasibru ya niki semakin ya ringan langkah kita untuk menghadiri salat berjamaah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, hanya itu yang senang, yang suka memakmurkan yang namanya masjid niki. Ya, jadi maknanya ya amun tiang puluh sami milit tahu ya iman tiang puluh sami niki ya wah lekan teukur niki ini. Karena iman niki yazdat wa yangkus. Ini ne berombok, ini ne berkurang niki Bu. Ini ne telang bahkan niki ini. Ya, kamu masih ara semangat tetap senang di masjid ya, berarti masih ara iman. Lalu saat temales gati di masjid ya, no berarti kena paleng wah iman teh niki. Amun dia sekarat niki. Ya. Amun ngombe ulahang ya, pite dokterna niki ini ya. Ya. Be dokterna niki Bapak Ibu ya. Nah, berarti ara sakit nih iman. Bagaimana pite sahabat yang bersami yang bisa memberikan kita tausiah. Ya, coba bang kaji targib tarhib niki. Bang kaji wa'id targib kaji. Maka saat nih malas gati dapna nih. Itu yang jarang kita lakukan niki Bapak Ibu. Coba amun awak tersakit niki, otak te jelap te berari niki niki. Ya, ani puskesmas niki. Ini mete ahlina ngono niki. Kumbeda sakit otak niki ya. Jelap te pete. Lagu niki saat marasibru neturun semangat te ibadah. Ya, denara angen te salat tahajud, wah sampai seminggu dia tuh tahajud, ya tenang-tenang doang hati ente niki. Ya, sementara itu penyakit besar niki ini. Ya, terus jarang te pete marasibru dengan simile ya. Nah, nargib itu niki ya. Ya. Pak targib kaji. Coba niki mohon maaf. Satu kisah yang bernama Hanzalah niki. Ya. Bedait kanca Abu Bakar As-Siddiq niki. Ya. Napi basen Hanzalah ya teketuan dulu. Kaifa asbata ya Hanzalah ngombe keadaan meh Hanzalah kelemak nih. Apa niki ning napa ko Hanzalah ke nengke Hanzalah aku ni aku munafik nengke niki ning kaget ya. Makat me paran diri me munafik niki ning. Jawabna, coba bayangkan baru aku berada di hadapan Rasul niki ning. Di saat aku berhadapan di hadapan Rasul, beliau ceritakan aku tentang sorga. Ka'annahu ru'yal ain. Seolah-olah niki ya surga nu arak le julun penentengku tahu na niki. Semangat ku bilang ku ibadah doang niki ini. Ya. Begitu juga di saat aku diceritakan tentang neraka. Neraka seperti ada di depanku niki. Sehingga aku takut malas niki ini ibadah niki. Pokoknya bilang ku ibadah doang niki ini. Tapi apa begitu aku pulang, badiat aku kance keluarga aku, senina anakku, harta bendaku, lupa aku si buruk nu niki ini. Ya pokoknya diriku munafik niki. Burui minum ku ibadah doang niki. Lu makan begitu sampai balik niki. Telang niki males niki. Kaget Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya apa? Ayo kita datang kepada Rasulullah SAW. Malik datang niki. Datang itu niki. Ya Rasulullah nih Hanzalah sahabat Hanzalah parana diri nama munafik. Ya kumbena. Ya, karena di saat ia ada di hadapanmu ya Rasulullah, engkau ceritakan tentang sorga, begitu tinggi semangatnya untuk melakukan kebaikan sampai seolah-olah sorga itu ada di hadapannya niki. Ya, di saat engkau ceritakan tentang masalah neraka, begitu takutnya niki. Kayaknya ya semangat malik ibadah, tapi niki begitu pulang bertemu dengan keluarganya dengan harta bendanya, ya lupa nesa baru nih.
Maka Rasulullah SAW menyatakan saatan. Nah, memang begitulah. 1 jam harus kita begini, 1 jam harus begini, 1 jam harus begini. Jadi maknanya Bapak Ibu, ya, dalam ditafsirkan dalam hadis niki, arak waktu, ini waktu tiap bersama niki terbagi menjadi telu niki. Arak niki harus marasi waktu kita untuk ibadah. Arak waktu untuk tiang kulusami niki adalah ada majelis ilmu, arak sinergi itu niki. Ya, kanci arak niki, ya, waktu niki untuk tiang kulusami kumpul kepada keluarga. Nah, harus ini jalan niki. Amun andai kata ya patoh misal 30%, jalan mah selapu. Lagu amun lebih tinggi, misal mohon maaf, keberadaan telik keluarga, ya, tusianya misalnya yang omongan marasi buru hanyalah makan, minum, pakaian, bayar listrik, bayar air, niki. Ya doang si terusin kan cisenina, niki. Maka marah baru ni apa tegawe beda ning berusaha, enggak ada diri niki. Maka niki semangat untuk ibadah no kendor ya niki. Kendor ya niki. Nangka menunggu be harus nara ya. Cari tempat marasi buru niki, majelis marasi buru si kira-kira bisa membuat kita teringat kembali niki. Ya. Namun wah marah niki insyaallah ya bau jalan niki. Nah, karena niki adalah marasi buru di saat yang kulusami niki ada rasa malas dalam ibadah dan merasa tidak pernah merasa rugi tidak beribadah. Nah ini pada hakikatnya itu ada musibah pada diri kita. Nuh termasuk penyakit dan termasuk ini penyakit yang parah. Kenapa? Amun ini terlegaang penyakit niki semakin dulu umur tu niki terus marsibu itu semakin jauh dari Allah SWT. Ya, alamat sengsara wah niki. Dunia lebih-lebih akhirat. Na'udzubillahi min zalik niki. Maka ini yang halus tiap bersami perjuangkan niki. Ya, giroh kita, semangat kita untuk dalam ibadah niki. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Nikilah ya beberapa hal ya yang merupakan ya 4 lah intilah niki bila tiang kulusami senantiasa miliki niki insyaallah ya adalah bahan atau modal tiang kulusami niki untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Nah barangkali niki ampura tiba pelunggu sami kalau ada hal yang kurang berkenan, tidak ada maksud yang mengguri pelungguh tapi kita sama-sama ya tawasobil haq wa tawasobis shawab. Mari sekali lagi kita manfaatkan waktu umur kita ya kita jaga terutama adalah solat berjamaah kita niki ini ya yo julu tepiak jadi amalan andalan julu kuno niki ini kenapa karena itulah yang ada selalu mengingatkan kita siapa itu muazin selama patokan kita itu muazin ada azan mari sebelum niki ya ikuti niki panggilan maka insyaallah ngono niki ya kita akan diberikan hidayah untuk bisa memeliharanya karena niki ada yang disampaikan oleh Abdullah bin Ibnu Abbas saat ditanya apa katanya amman yasumun nahar wa yakumul lail wa yala yusolli fil jamaah walal jum'ah nikin. Wahai Ibnu Abbas, ada orang ini setiap hari melakukan puasa, setiap malam melakukan sholat malam. Lagu yang dia memilih berjamaah nikin. Dia nuah tok sholat berjamaah, malah Jumat baik kadang-kadang nikin. Apa kata Abdullah bin Abbas? Pakola in mata hada bahwa pinar. Oh no jemaah manusia no mati langsung neraka jemaah niki ni. Dia dengan insyaallah niki ni. Langsung in mata jika dia mati niki ni bahwa pinar kelak dia berada di neraka ni. Ini Abdullah bin Abbas ini termasuk ya orang yang ahli dalam ilmu tafsir niki ini. Ya putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dikagumi keilmuannya ngono niki ini. Anulah siwayan betapa pentingnya namanya sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, kekuatan untuk bisa menjaga sholat niki secara berjamaah sampai akhir hayat kita. Dan semua sholat-sholat kita diterima oleh Allah SWT. Kurang hilap kita dalam melaksanakannya, mudah-mudahan diampun oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan kategori hamba-hambanya yang dimasukkan surga bi ghairi hisab bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.